Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan kedua untuk mata kuliah alat dan mesin pertanian dengan materi perkuliahan komponen pemberantasan hama, perawatan dan efektivitas penggunaan pemberantasan hama. Prinsip pengendalian hama berwawasan lingkungan yaitu pengendalian hama ini menurut Pedigo tahun 1991 adalah aplikasi teknologi yang berdasarkan pengetahuan biologi untuk menurunkan populasi atau pengaruh hama secara memuaskan. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam pengendalian hama diperlukan dua pengetahuan dasar, yaitu teknologi dan biologi. Pengetahuan teknologi yang kita perlukan itu meliputi alternatif teknologi paling tepat untuk digunakan dalam menekan populasi atau pengaruh hama. Dan alternatif teknologi ini diantaranya termasuk teknologi penggunaan pestisida, teknologi pemanfaatan bahan-bahan alami atau biologi, kemudian ada teknologi kultur teknis atau budidaya, ada fisik, mekanik, rekayasa genetik, alat-alat pengendalian, dan lain-lain. Pengetahuan biologi ini diperlukan antara lain untuk menentukan di mana, kapan, dan bagaimana teknologi ini harus digunakan. Pengetahuan biologi yang kita butuhkan ini tidak hanya mencakup biologi dari hama itu sendiri, tetapi juga biologi dari tanaman dan musuh alami hama. Pengetahuan biologi yang kita perlukan misalnya antara lain, pertama, biologi spesies hama. Itu meliputi jenis dan sifat hama, fenologi hama, kepadatan populasi, potensi merusak, dan lain-lain. Yang kedua, ada kisaran inang. Jadi dia ini inangnya dia monofag kah, oligofag, atau poligofag. Dan yang ketiga, itu biologi tanaman. Biologi tanaman ini meliputi jenis tanaman dan tingkat ketahanan tanaman itu sendiri. Kemudian yang keempat, biologi musuh alami. Jadi biologi musuh alami ini kita harus lihat jenis dan sifat musuh alami, ada fenologinya, fenologi dari musuh alami itu, dan tingkat parasitasi atau patogenitas dari musuh alami. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memiliki dasar hukum. Jadi dasar hukum dalam pengendalian hama yaitu pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang menetapkan bahwa pengendalian hama itu harus dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu. Dalam pelaksanaannya, ini PHT merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat atau petani dan pemerintah. Itu termaktub dalam pasal 20 ayat 2. Jadi di mana letak mahasiswa di sini? Jadi mahasiswa di sini itu masuk dalam perpanjangan tangan pemerintah untuk menyadarkan atau memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat atau petani pada umumnya sehingga dapat menjadikan pertanian itu menjadi lebih baik. PHT ini merupakan teknologi pengendalian hama berbasis lingkungan atau ekosistem. Oleh karena itu, maka agar pengendalian hama yang dilakukan dapat memberikan hasil yang baik, yaitu efektif, efisien, dan ramah lingkungan, maka diperlukan adanya pemahaman dari kondisi agroekosistem dari lingkungan yang kita amati. Mari kita sama-sama melihat tentang beberapa alat aplikasi pestisida pertanian. Semi-automatic sprayer ini kelebihan dari alat ini adalah mampu menampung kapasitas air dari 16-18 liter dan terbuat dari logam besi. Sedangkan kekurangannya itu komponen-komponen sprayer yang sering mengalami kerusakan antara lain misalnya batang toraknya mudah patah, kemudian packing karet sering sobek, lalu ulirnya bisa aus, selang penyalurnya bisa pecah.
Kemudian nozzle dan keran sprayer ini mudah rusak. Lalu ada tabung pompa bocor dan tali gendongnya itu bisa putus. Sedangkan automatic sprayer itu kelebihannya menggunakan kelebihannya yaitu karena komponen yang digunakan relatif sederhana untuk dioperasikan, kemudian dia itu lebih fleksibel dan dengan perubahan sedikit ini bisa digunakan untuk sasaran organisme yang lain. Sedangkan kekurangannya ya droplet yang dihasilkan dalam kisaran diameter yang luas itu mengakibatkan banyak sekali pestisida yang terbuang. Dan penggunaan komponen khususnya nozzle itu mengharuskan seringnya pergantian alat atau pergantian dari nozzle-nya. Prinsip kerja alat mist blower yaitu dia menghembuskan cairan seperti pestisida menjadi butir-butir kecil atau yang biasa kita sebut sebagai droplet oleh bantuan tenaga angin yang kuat dari blowernya, sehingga ini dapat dikatakan bahwa mesin ini adalah mesin penyemprot dengan sistem tekanan angin. Karena dia dapat menghembuskan cairan yang lebih sedikit dan lebih efektif, maka dapat menghemat tenaga kerja dan efisien dalam pemberantasan hama yang lebih besar. Dan kelebihan dari alat ini yaitu dia lebih praktis karena mesinnya dapat lebih menembus gulma di semak-semak yang dalam. Sedangkan kekurangan dari alatnya yaitu ya harganya yang relatif lebih mahal dan alatnya jauh lebih berat. Untuk swing fork ini bekerja berdasarkan prinsip semburan berpulsa. Jadi campuran bahan bakar bensin dan udara itu secara berseri itu dibakar dalam ruang pembakaran yang berbentuk khusus pada getaran sekitar 90 pulsa per detik. Dan gas hasil pembakaran ini keluar melalui pulsa yang lebih kecil dari ruang pembakaran. Kemudian larutan bahan kimia ini yang di ujung resonator ini lewat dalam arus pulsa gas, kemudian pecah menjadi jutaan partikel kecil. Lalu dihembuskan lagi ke udara dalam bentuk kabut tebal, dan temperatur di ujung resonator atau tempat cairan bahan kimia ini mengalir sekitar temperaturnya itu sekitar 40 sampai 60 derajat Celcius tanpa mengurangi komposisi bahan aktif. Jadi larutan kimia dari bahan ini terkena panas di sini di ujung resonator dan tidak lebih dari 4 sampai 5 mili per detik. Oleh karena itu, bahan kimia yang peka terhadap panas itu bisa dipakai untuk alat swing fork. Dan kelebihan dari swing fork ini, dia itu dapat menjangkau areal yang cukup luas, sedangkan kekurangannya ya itu hanya efektif selama beberapa saat. Misalnya karena asap swing fork ini mudah menguap karena udaranya terlalu panas dan dapat mengganggu saluran pernapasan, dan efek toksin terhadap penyakitnya juga tidak bertahan lama. Jadi yang swing fork ini yang biasa dipakai dalam fogging untuk pemberantasan nyamuk Aedes aegypti. Prinsip kerja mikron ulva adalah dengan memecah cairan semprot menjadi droplet yang menggunakan gaya sentrifugal dari piringan atau cakram yang berputar. Cara kerjanya pertama itu cairan semprot ini dialirkan ke nozzle pada cakram, kemudian cakram berputar dan memecah cairan menjadi droplet. Lalu ukuran droplet ini bisa bervariasi tergantung pada kecepatan putaran cakram. Untuk mikron ulva ini alat semprotnya digunakan untuk aplikasi pestisida dan menggunakan bahan aktif langsung atau yang biasa disebut sebagai ULV yang berbentuk cairan. Untuk kelebihannya dia ini ringan, dia sederhana dan mudah untuk digunakan.
Sedangkan kekurangannya daya tampung dari mikron ulva ini sedikit, sehingga luas lahan yang bisa diaplikasikan dalam satu kali semprot itu juga kecil. Sekian perkuliahan hari ini untuk mata kuliah alat dan mesin pertanian. Terima kasih.